Oke, ini masih ada beberapa yang kita tunggu atau sudah semuanya hadir? Ada sedikit yang belum sepertinya Pak, tapi mungkin bisa dimulai aja ya Pak. Mulai ya, oke. Baik. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Eh, kita masuk di minggu kelima. Ya, terakhir ada pembahasan ya berkaitan dengan bagaimana menentukan berat molekul satu polimer itu salah satu ya, atau karakterisasi dari bahan polimer. Sebenarnya ada satu materi lagi yang sebelum masuk ke polimer processing, tapi saya khawatirnya nggak kejar, yaitu bagaimana maka selain penentuan berat molekulnya, kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah jenis polimer dengan monomernya misalnya etilen gitu ya. Ini monomernya adalah polikarbonat, itu kita bisa identifikasi dari apa gitu ya. Salah satunya kalau dari sifat kimianya itu bisa diamati begitu ya, bisa diuji begitu. Ya, ada uji dengan cara-cara kimiawi yang bisa membuktikan bahwa bahan polimer itu unit penyusunnya atau monomernya itu apa mas ya. Apakah misalnya tadi ya saya bisa contohkan itu adalah polietilen, polikarbonat, polipropilen gitu ya. Karena kan ada di monomernya itu sendiri punya satu kekhasan, misalnya polyvinyl chloride berarti ada kloridanya di sana yang terikat pada atom karbon di unit monomernya. Atau polikarbonat juga sama, itu bisa ada CO2 CO2 yang terikat begitu ya, bukan CO2 dalam bentuk gas tapi terikat dalam bentuk rantai karbon karena bentuknya adalah bentuk CO3 nanti yang muncul ya. Itu salah satu ciri polikarbonat. Atau ya polyvinyl chloride tadi ya, atau polyethylene gitu ya. Polyethylene dan polypropylen itu berbeda di sisi monomernya begitu. Mungkin mudah-mudahan nanti setelah selesai ini ada satu sedikit bahasan ya terkait dengan karakterisasi secara kimiawi dan juga mungkin secara fisik, karena banyaknya pengujian bahan polimer itu dikerjakan di dua sisi, baik dari sifat fisiknya ataupun dari sifat kimiawinya begitu ya. Sifat fisik misalnya perlakuan termal ataupun perlakuan mekanik ya. Diukur misalnya kuat tariknya seperti apa, daya mulurnya seperti apa, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti hal ini bisa selesai dalam 2 kali pertemuan. Yang terakhir mungkin dengan karakterisasinya saya coba siapkan. Setidaknya Anda mengenal beberapa teknik untuk mengkarakterisasi bahan polimer ya, yang sudah jadi, misalnya seperti gambaran-gambaran di sini ya, itu beberapa produk bahan polimer yang di kesah kita temukan ya. Kemudian di tengahnya itu adalah mesin untuk bagaimana mengolah polimer tersebut. Tapi ini yang saya kirimkan kan materinya dalam bentuk PDF ya. Saya punya kendala ini dengan menanyakan sehingga sebenarnya ada beberapa video yang buat mengusaha bagaimana membentuk benda-benda kecil yang dari bahan polimer tersebut ya, seperti itu akan di gambar ini gitu. Itu mudah-mudahan ya dalam uh, minggu depan gitu, itu bisa saya coba uh, materinya mungkin dalam bentuk PPT belum dari dalam bentuk PDF. Baik, kita masuk ke polymer processing. Artinya bagaimana kita menggunakan bahan polimerisasi, lalu kita uh,
rubah atau kita manfaatkan untuk mendapatkan satu benda tertentu gitu ya, ataupun dengan tentu kita bisa mendapatkan target-target benda kerja yang satunya layar ini, ataupun ya seperti Anda kenal juga ya dari beli sendiri bisa dibuat dalam bentuk lembaran gitu ya. Kemudian juga dalam bentuk serat itu juga sangat memungkinkan untuk mungkin beberapa dari pembahasan atau cerita yang ada kaitannya tadi ya dalam lembaran ataupun dalam bentuk benda berongga gitu ya. Nah, ketika kita memproses sesuatu ya, benda kerjanya itu kan bisa banyak sih. Starting materialnya kan bisa bahan yang logam ataupun yang non logam ya. Jadi salah satunya yang non logam adalah bahan polimer gitu ya. Atau juga bahan yang semi di luar itu ya. Jadi ada yang bahan polimer, ada yang logam gitu ya. Kemudian juga ada yang mungkin basisnya kayu ya. Ketika tujuan kita memproses bahan tersebut itu tentunya ada target, ada satu yang kita ingin olah dari bahan material awal itu dengan bantuan permesinan atau tools ya. Juga ada yang bekerja di sana, ada juga energi atau power yang kita gunakan sehingga kita kelompokkan semuanya itu dalam proses manufaktur. Kita akan mendapatkan nanti benda kerjanya atau benda hasil yang kita proses ya, sehingga punya nilai di situ ya. Kemudian juga dari hasil proses tersebut pasti akan ada yang tersisa atau yang terbuang begitu ya. Jadi memproses ini berarti menerapkan proses-proses kimiawi dan fisik ya dengan tujuan tertentu untuk bisa kita targetnya adalah membentuk satu geometri baru misalnya, ataupun ada satu karakteristik baru atau tampilan baru ya dari material awalnya ya. Nah, kemudian kalau kita masuk di slide berikutnya, jadi ada semacam peningkatan dari satu nilai tambah ya dari benda kerja yang awalnya mungkin belum berbentuk, belum punya nilai, diharapkan setelah kita proses material tersebut, maka kita bisa mendapatkan satu produk hasil proses tersebut dengan nilai yang lebih tinggi dari bahan material awalnya. Nah, tentunya ketika kita mendapatkan produk yang punya nilai lebih dari yang di awalnya, itu kita intervensi di sana mengolah material tersebut atau memanufaktur proses tersebut ya, sehingga ada satu value yang ataupun nilai yang kita tambahkan ke dalam benda kerja tersebut ya, benda yang kita olah tersebut. Jadi kita memproses berarti mentransformasi material menjadi satu yang punya nilai ya, yang jauh lebih baik dari material awalnya ya. Ini berlaku di industri, di hampir semua industri begitu ya, sama dengan tujuan yang sama ya. Oke, dan ini secara garis besar ya bagaimana kita memproses bahan polimer. Dan saat ini ya proses manufacturing ini mungkin Anda kenal ya dengan model yang betul-betul termasuk yang revolusioner juga ya, dengan penggunaan Anda kenal mungkin 3D printing. Ada yang pernah mendengar begitu ya,
Sudah pernah melihat barangkali apa yang dimaksud dengan 3D printing? Iya, Pak. Ada yang Anda matilah dari proses 3D printing. Kalau yang saya tahu mah 3D printing itu yang ngeprint tapi pakai Pak jadi baru ya itu bentuk 3D itu. Oke, ya itu salah satunya ya. Benda kerjanya memang bisa plastik ya. Tapi ke depan itu logam juga memungkinkan gitu ya. Jadi kalau dilihat ya, mungkin beberapa tayangan yang Anda bisa lihat sih sebenarnya di video ya gitu ya. Model 3D printing itu ketika kita punya benda-benda yang atau benda yang misalnya bahan awalnya tuh katakanlah plastik gitu. Kemudian kita ingin mengubah bahan plastik tersebut menjadi sesuatu bahan yang punya nilai tadi ya. Itu dikerjakan dengan 3D printing, artinya dicetak ataupun di mold ataupun dicetak gitu sesuai dengan benda kerja yang kita inginkan, biasanya yang relatif kompleks ya. Jadi kalau teman-teman di teman-teman Anda yang ada di teknik mesin itu belajar tuh ya bagaimana membuat satu benda kerja yang apa mungkin awalnya dasar dulu ya yang bisa dikerjakan secara manual, tapi semakin lama bentuk benda kerjanya akan semakin kompleks, itu biasanya membutuhkan alat bantu ya. Nah, alat bantunya bisa berbagai jenis ya, tools machining toolsnya bisa berbagai jenis gitu ya. Ada yang untuk membor, ada yang untuk bending atau menekuk gitu ya, ada yang untuk mengupas begitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu dikerjakan melalui satu pemrograman ya, yang awalnya biasanya dikerjakan secara manual begitu ya, dengan mesin-mesin yang ada. Sekarang diprogram ya, ada alat yang diintegrasikan dengan proses numerik. Jadi ada yang dikenal dengan mesin CNC misalnya. Jadi itu kan mesin mengendalikan ya, mesin yang mengendalikan berdasarkan aplikasi tertentu. Jadi CNC itu kan kepanjangan dari Computer Numeric Control ya. Jadi kita bisa mendesain dulu gambarnya, lalu kita taruh di program begitu ya. Nah, lalu nanti alat bisa bekerja mengikuti bentuk benda kerja yang kita kehendaki ya. Awalnya hanya 2 dimensi saja, sekarang udah masuk ke 3 dimensi begitu. Sehingga alat potong yang tadi ya dibayangkan dengan 3D dimension atau 3 dimensi tersebut, itu sumbunya bisa tidak hanya X dan Y, tapi juga sudah sumbunya X, Y, Z misalnya ya. Jadi benda kerjanya bisa dibuat dengan model 3 dimensi seperti itu ya. Betul, jadi dari 3D ini banyak sekali ya merubah gitu ya, cara orang bekerja, kemudian mengangkat berbagai nilai material yang awalnya nilainya kecil, kemudian dengan peralatan teknologi 3D printing tersebut bisa mengerjakan dengan presisi, dengan keakuratan yang sangat tinggi ya, untuk mendapatkan benda kerja dengan model 3 dimensi. Dan bahkan kalau Anda lihat di saya pernah melihat atau mendapatkan satu video ya, bagaimana membangun rumah ya. Jadi 3D printing ini bisa dipakai di banyak bidang ya, tidak hanya di permesinan ya, tapi juga di bidang konstruksi ya. Bidang konstruksi misalnya untuk membangun rumah itu sudah ada model 3D printingnya ya, membangun satu rumah, proses pengecorannya dan lain sebagainya itu sangat-sangat merevolusioner karena banyak sekali
merubah ya cara berpikir dan cara bekerja. Dan kita bisa mendapatkan atau mereplikasi dengan ukuran yang, jadi kalau kita mereplikasi dengan model yang hampir sama atau bahkan boleh dikatakan 99 sampai 99% ya sama betul gitu ya. Dan ini menjadi penting di industri manufaktur karena ketika dibuat masif produknya itu kan harus antara produk satu dengan produk lainnya yang diproduksi itu masih punya dimensi yang sama ya, ataupun ukuran yang sama persis begitu. Nah ini menunjukkan adanya kualitas dari produk yang kita hasilkan gitu ya. Konsistensi dari produk yang kita hasilkan. Karena kalau Anda sendiri bisa bayangkan ya, kalau satu produk yang dilakukan secara masif tapi masih menggunakan sumber daya manusia begitu ya, itu kan manusia itu ada titik lelahnya, ada fatigue-nya gitu ya. Sehingga ketika dikerjakan pada pagi hari sama dikerjakan sore hari setelah 8 jam, artinya kan kemampuan manusianya 8 jam efektif dia bekerja, itu ritmenya kadang tidak sama. Tapi kalau dengan bantuan mesin itu diharapkan semuanya seragam ya, kapanpun mau dikerjakan itu akan sama hasilnya sama. Ya itu tadi ya, terima kasih ya tadi siapa yang menjawab 3D printing. Ini menarik sebenarnya. Jadi itu juga salah satu yang merevolusioner ya dan menunjang pengembangan teknologi atau industri 4.0 ya. Ditemukannya 3D printing itu merambah kemana-mana begitu ya. Ke banyak bidang, apalagi di bidang elektronik atau mikroelektronik itu banyak sekali gitu. Jadi untuk mendesain misalnya munculnya KW baru ataupun HP baru itu biasanya didesain dengan model 3D printing gitu ya. Jadi ada model awalnya buat cetakan, buat mold gitu. Bentuk dan desain tertentu, nanti tinggal kita replikasi begitu ya, sehingga bentuknya selalu sama. Dan ini memudahkan dalam proses manufacturing ya. Jadi kalau casingnya sama, dalamnya juga sama tuh, membuat komponen-komponen elektroniknya juga akan sama gitu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, Pak. Nah, ketika kita akan mengolah ya material yang kita akan naikkan nilai tambahnya ya, biasanya di material teknik ini atau rekayasa material itu setidaknya ada 4 kelompok material yang biasanya dikenal ya. Ada yang logam, ada yang keramik, ada yang polimer, dan juga ada komposit gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan komposit itu mestinya dia lebih dari satu komponen ya. Jadi komposit itu bisa terbuat dari antara keramik dengan bahan polimer ya. Kalau Anda ingat, keramik itu basisnya non organik ya. Kalau yang kita sepakati di sini, yang polimer itu yang organik. Halo, masih terdengar suara saya? Halo. Sekarang terdengar, Pak. Sedikit kecil terdengarnya. Oh ya, putus-putus apa enggak? Apa ya ini ya? Tidak, Pak, tidak putus-putus, aman. Ini saya sudah maksimumkan suaranya, nggak ada lagi apa yang harus saya rubah. Ya, jadi dari gambaran ini kita bisa mendapatkan komposit. Jadi komposit itu setidaknya ada 2 komponen penyusun ya. Jadi antara material logam dengan keramik gitu ya, itu juga disebut komposit. Antara logam dengan
polimer, juga ada komposit, dan ada seramik dengan polimer. Gitu. Nah, kira-kira apa tujuannya? Ya, kita menggabungkan sehingga kita mendapatkan satu material baru, komposit ini. Kira-kira apa? Pasti akan ada tujuannya ya. Silakan yang bisa, yang mau berbagi atau mau mencoba menjawab apa barangkali. Karena kan ya kita kenal nih sekarang masing-masing, kita kenal nih logam ada sendiri, kita bisa ngolah logamnya sendiri ataupun keramiknya sendiri, mandiri, melongan sendiri, atau justru yang kita punya adalah komposit. Nah, kira-kira kalau komposit kenapa kita kembangkan juga saat kalau dilihat dari target ini, kira-kira pasti punya tujuannya di sana. Apa kira-kira yang ada di benak atau pikiran Anda? Kemarin kita sudah belajar ya di minggu ketiga atau minggu keempat, bahan polimer sendiri ditambahkan aditif kan, ya, dengan berbagai tujuan begitu kan. Ada untuk Ya, Pak. Nah, kira-kira kalau sekarang juga ada katakanlah ini bahan polimer nih, kita mulainya dengan polimer, lalu kita kompositkan dengan logam misalnya, atau kita kompositkan dengan bahan keramik. Kira-kira apa tujuannya? Ada yang mau jawab? Mungkin lebih ke ini Pak, di komposit sama logam tuh biar produknya lebih unggul gitu loh Pak. Jadi beda sama polimer biasanya. Jadi digabung gitu. Ya, itu sudah mengarah ke target yang sesuai yang dikehendaki. Yang lain kira-kira apa lagi? Kan tadi dari materialnya. Apa lagi kira-kira? Apa lagi? Ya, kalau kita lihat begini, logam punya karakteristik fisik sendiri dan karakteristik kimiawi sendiri begitu ya. Lalu polimer juga sama. Ketika kita kompositkan dua bahan tersebut, misalnya logam dengan kekuatan fisiknya yang baik begitu ya, tetapi juga punya kelemahan ya di sana. Ya, misalnya logam sederhananya dia mudah teroksidasi gitu, ya kan. Nah, lalu dengan bahan polimer ini bagaimana supaya kekurangan atau kelemahan dari logam tadi dengan sifat mudah teroksidasinya ditutupi gitu. Ya, itulah dikombinasikan dengan bahan polimer. Ya, caranya paling sederhana ya kita lapiskan gitu di permukaannya sehingga di situ fungsi dari polimernya itu mereduksi atau menurunkan laju korosi misalnya dari logam tersebut. Karena polimer sendiri kan bisa banyak bentuknya ya, termasuk juga bentuk cairan, sehingga kita bisa lapiskan di permukaan logam tersebut. Ya. Jadi demikian halnya juga sama bahan polimer dengan bahan keramik. Kalau kita pelajari kemarin, bahan polimer yang relatif plastis, ya,
ataupun elastis begitu ya. Jadi punya sifat lentur begitu ya. Sedangkan Anda tahu sendiri bahan keramik mudah pecah, brittle gitu ya. Dia rapuh gitu. Meskipun kekuatan suhunya dari sisi suhu dia lebih tinggi dibandingkan bahan polimer. Nah, kombinasi keduanya yang kita dapatkan dari satu komposit itu bisa menutupi satu kelemahan dan dari kelemahan yang lain. Jadi tujuannya tadi ya bisa mempertahankan, kemudian juga atau bisa menaikkan tadi ya disampaikan sama sebelumnya. Jadi ada nilai tambah yang kita bisa peroleh dengan material baru tersebut ya. Sebenarnya kan kita angkat nih kualitas dari bahan tersebut ketika kita bisa kompositkan gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditargetkan dengan merancang produk-produk bahan-bahan utamanya ini menjadi komposit gitu ya. Nah, termasuk juga bisa menaikkan value atau harga begitu ya. Jadi biasanya kalau satu komponen atau Anda bisa lihat lah ya, bahwa ketika komponennya misalnya komponen utamanya logam gitu ya, lalu dikompositkan supaya jumlah logam yang kita pakainya lebih sedikit ya, tapi kita bisa menjaga kualitas kekuatannya misalnya, tapi mulai nih logamnya mulai dikurangi komposisinya tapi dengan kekuatan yang sama. Nah ini di sini juga sama. Jadi kenapa harus kita kurangi logamnya? Karena memang bisa jadi bahwa sifatnya kan logam ini tidak renewable begitu ya. Setelah habis dipakai ataupun habis dieksploitasi, kita akan kehilangan ataupun kehabisan. Oleh karenanya sedikit banyak disubstitusi ya beberapa komponen di dalamnya. Jadi itu juga salah satu target misalnya untuk bisa mendapatkan satu komposit baru ya dengan mengurangi satu komponen di dalamnya yang dinilai barangkali ketersediaannya sendiri di alam ataupun ketika kita eksploitasi itu sudah semakin sulit ya. Baik, itu juga artinya sama ya untuk logam ataupun yang keramik itu juga sama. Jadi kita mensubstitusi bahan penuhnya itu menjadi separuhnya begitu ya, dan itu juga pasti akan berbeda dari sisi tadi karakter fisiknya, harganya pun akan sangat berbeda begitu. Dan mungkin juga ada tujuan lain ya, dikompositkan juga dengan tujuan untuk estetika, itu juga bisa. Jadi untuk tujuan tertentu terkadang orang mencoba membuat satu bahan komposit ini dengan berbagai metode begitu ya. Jadi bisa tadi menangkap nilai, menutupi kekurangan dari masing-masing bahan utama ya. Itu tidak atau juga mensubstitusi sebagian, karena bisa jadi bahwa sumber bahan bakunya sudah mulai menipis misalnya seperti itu ya. Nah, logam kan terbatas ya di alam, apalagi cara memprosesnya pun relatif untuk bisa mendapatkan logam murni misalnya itu memerlukan suatu proses yang cukup panjang sehingga relatif mahal. Nah, barulah untuk mengimbangi itu pada saat penggunaan bisa dikompositkan dengan bahan polimer ataupun bahan keramik ya. Jadi itu sehingga tentunya ketika Anda punya komposit bisa jadi bahwa sifat dari material tersebut membawa sifat penyusun komponennya ya, misalnya komposit logam dengan keramik, bahwa kedua-duanya bisa terbawa karena sekarang menjadi satu bahan komposit baru ya, yang membawa atau mewakili kedua komponen penyusun ya. Oke, berikutnya nah, jadi pertama tadi ya, dengan benda atau material yang kita miliki ini
ada beberapa tujuan ya. Tadi yang sudah disinggung bahwa setidaknya ada tiga hal ya, tiga kategori ketika kita mengolah material atau mengolah bahan itu. Ya bisa kita akhirnya mendapatkan satu geometri atau bentuk tertentu. Jadi operasi ataupun pengerjaannya adalah membentuk sesuatu di situ. Ataupun kita ingin menangkapkan karakteristik atau sifat fisik tertentu, ya. Ataupun ya kita tadi kita ingin memperlakukan bahan tersebut di sisi permukaannya tadi, misalnya untuk kita lapisi ya, kita deposit sesuatu, kita tempatkan satu di permukaannya ya. Itu bagaimana kita bisa atau kita bertujuan untuk bisa mengolah material tersebut ya. Oke, berikutnya jadi dalam membentuk sendiri itu juga kita kenal tuh ya, ada 4 kategori di sini. Jadi proses solidifikasi. Jadi proses solidifikasi artinya ada perubahan dari fasa misalnya ya, materialnya kita lelehkan, lalu kita dari fasa cair gitu berubah menjadi fasa padat ya, itu proses solidifikasi dengan satu geometri atau bentuk tertentu yang kita kehendaki. Atau kita perlakukan melalui proses deformasi. Jadi ada semacam apa ya, perlakuan yang menyebabkan material tersebut atau material utama tersebut itu berubah ya dari sisi bentuknya, bisa diberi impact ya, beri tekanan begitu. Itu juga bisa ya, sehingga membentuk benda dengan wujud ataupun dimensi geometri yang baru. Itu proses deformasi secara fisik bisa seperti itu. Atau kita hilangkan bagian-bagiannya ya. Jadi kita bisa lakukannya dengan proses membubut gitu ya, memotong dan sebagainya, itu juga bisa kita lakukan ya, proses untuk mengurangi ya, atau menghilangkan beberapa bagian untuk mendapatkan benda yang kita kehendaki. Atau juga sama mengassembly, jadi kita menyusun dari beberapa komponen gitu ya, dengan menggabungkan. Jadi ini bagaimana kita bisa mendapatkan bentuk satu benda kerja tertentu yang kita kehendaki ya. Jadi dengan pelelehan, dengan model impeksi atau deformasi di situ, atau kita potong begitu ya, atau kita susun ulang dari bagian-bagian terkecil sehingga membentuk satu benda yang kita kehendaki ya. Ini proses shaping namanya ya, pembentukan, membentuk satu wujud benda dengan desain tertentu. Oke, berikutnya. Nah ini yang tadi ya, jadi proses solidifikasi. Jadi ini bahannya kan bisa, jadi kita punya cetakan itu, ada cetakan ya, lalu kita tuangkan material yang ingin kita yang kita miliki, kemudian kita tuangkan ya, setelah kita panaskan terlebih dahulu ya. Nah itu kan bisa cairannya bisa logam, atau tadi gabungan dari komposit ataupun dari bahan polimer gitu ya. Itu kan masuk ke dalam cetakan, dan akhirnya kita bisa dapatkan benda kerjanya ya di nomor 2 itu. Jadi ada cetakan, ada moldnya gitu ya, biasanya terbuat dari bahan keramik ataupun ada pasir, biasanya seperti itu ya. Ini yang disebut dengan untuk proses molding untuk plastik, ataupun sebenarnya casting untuk logam gitu ya. Jadi Anda kenal juga proses mencor logam ya. Industrinya banyaknya di
Jawa Tengah itu ya di CPR ya, itu banyak mengolah model casting logam seperti ini. Jadi tergantung bentuk benda kerjanya. Atau juga bahan polimer juga sama ya, karena polimer kemarin minggu lalu sudah disinggung, dia punya suhu lelehnya ya. Kalau dia punya, kalau sifatnya lebih kristalin, maka suhu lelehnya biasanya relatif tinggi. Kalau dia semi kristalin atau amorf, kita sebut dengan suhu transisi gelasi ya namanya, atau TJ atau gelas transisi dari bahan polimer. Oke, slide berikutnya ini kan mensolidifikasi. Nah, tadi ini untuk deformasi ya, kita bisa bentuk ya dengan memberikan beban begitu ya. Itu juga bisa kita lakukan. Ini model yang disebut dengan forging ataupun ekstrusi. Nah, yang ekstrusi nanti itu sama dengan menggunakan sebenarnya proses deformasi. Jadi memaksakan ya, mengikuti benda tadi diberi tekanan ya, sambil dilelehkan dibentuklah benda baru gitu. Nah, sebenarnya kan terjadi deformasi itu artinya perubahan, bisa jadi secara fisika atau kimia ya, dari material yang kita olah gitu ya. Ekstrusi itu banyak nanti dipakai di proses mengolah bahan polimer. Kalau forging itu banyaknya digunakan untuk logam. Oke. Berikutnya, nah ini juga ada yang proses memotong kalau nggak salah di slide berikutnya. Ya, di benda kerja apa kita mau melubangi begitu atau memilling begitu. Jadi ada drilling, ada milling, ada turning. Jadi ini semacam mengupas begitu ya. Itu bisa benda kerjanya logam ataupun non logam, tadi itu bisa ya dengan visual tertentu yang lebih kita bisa melakukan proses pemboran ataupun drilling ya bisa kita lakukan. Jadi benda kerjanya logam ataupun non logam, kayu ataupun komposit itu dilakukan proses menghilangkan sebagian bahan tersebut gitu ya, untuk mendapatkan bentuk benda yang atau geometri benda yang kita inginkan. Oke, itu yang material removalnya. Kemudian yang terakhir barangkali yang assembly begitu ya, ada di slide berikutnya. Siapa? Ima bisa maju ke slide berikutnya. Nah, ini proses assembly kan misalnya banyak ya, kita sambung lewat pengelasan ya untuk logam misalnya. Jadi 2 atau lebih bagian komponen itu kita gabungkan ya, jadi satu bentuk benda baru. Itu bisa digabungkan atau disambungkan lewat joining di situ ya. Apakah dijoinkan lewat dilas ataupun dilem ya, ataupun secara mekanik kita pasang atau kita proses press fitting, ataupun kita pakai mur begitu ya, ada screw di situ ya. Nah, kita sambungkan 2 benda kerja tuh, mengassembly itu namanya, menggabungkan 2 pekerja dan dia dihubungkan satu dengan yang lain dengan bantuan baik secara mekanik ataupun penggabungan melewat pengelasan ataupun adhesif ya, menggunakan perekat ya. Oke, ini secara umum dulu ya untuk mengolah tadi 4 kategori bahan yang kita temukan sehari, dan juga kita bisa lakukan pelakuan tadi ya, bisa dengan assembly, bisa dengan menghilangkan, atau dengan deformasi, atau dengan mencetak. Oke, slide berikutnya. Nah, sekarang kita fokusnya ke bahan polimer gitu ya. Jadi kita sudah pelajari dari unit monomer dipolimerisasi jadi bahan
polimer, ya bisa rantainya panjang, rantainya pendek, bercabang, gitu ya. Kefungsiannya tadi ya, bisa dipakai sebagai adhesif atau perekat, bisa sebagai pelapis, gitu ya. Kemarin kita pelajari juga kalau kita tambahkan berbagai jenis aditif, maka plastiknya juga punya tujuan tertentu ya, bisa gunakan. Apakah dia untuk kita aplikasikan dengan fungsi misalnya sebagai atap yang bisa menahan radiasi sinar matahari misalnya gitu ya. Itu kita bisa tambahkan aditif di dalamnya. Juga ada stabilizer, ada filler yang kita tambahkan ya. Atau kita rubah juga dari hasil polimer yang kita peroleh, bisa dalam bentuk serat ataupun dalam bentuk yang lebih elastis, misalnya karet gitu. Oke. Berikutnya, nah ini secara garis besar ya. Jadi kita kenal kemarin karakteristik bahan polimer karena nanti banyak sekali ketika kita menghendaki satu bentuk tertentu, proses thermal atau pemanasan banyak mendominasi ya, untuk kita bisa mendapatkan satu benda dengan geometri yang kita kehendaki ya. Kita kenal karena dengan karakteristik perlakuan thermalnya, jadi ada yang termoset, kemudian juga ada yang termoplastik ya. Ini beberapa kelompok dari bahan polimer ya, mana yang termasuk dengan termoplastis dan mana yang termasuk dengan termoset ya. Itu beberapa contoh yang bisa diberikan. Jadi bahan berbagai jenis polimer ini nantinya akan mendapatkan perlakuan thermal biasanya ketika kita rubah bentuknya menjadi satu geometri tertentu yang punya nilai. Ya, yang kemarin termoset sudah kita singgung, misalnya ada epoksi, ada melamin, gitu ya. Ada yang fenol formaldehid atau melamin formaldehid. Kemudian yang termoplastis seperti ya polietilen, polipropilen, gitu ya. Ada polikarbonat, polyvinyl chloride, gitu ya, poliuretan. Ini penggambaran secara pengelompokan yang cukup besar ya, cukup generik. Oke, kemudian slide berikutnya apa nih? Nah, ini sudah kita singgung kemarin ya, perlakuan thermal ini. Bagaimana karakter dari kimiawinya ya, ketika melakukan perlakuan thermal. Jadi yang termoplastis itu ada yang sifatnya kristalinitasnya tinggi begitu ya. Dia hanya ketika dipanaskan hanya relatif mengembang, tapi kembali lagi ke bentuk semula begitu. Kalau dia semikristalin ya, yang termoplastis kecenderungannya adalah kembali ke bentuk semula. Kalau yang termosetting biasanya itu terjadi banyak perubahan di sisi sifat kimiawinya, biasanya tambah brittle misalnya, atau tambah mengeras begitu. Kalau yang termoplastis itu tidak. Itu untuk memudahkan saja membedakan sifat fisik ya ketika dilakukan intervensi panas ke dalam benda kerja bahan polimer yang kita miliki. Oke, berikutnya. Nah, yang kita kenal nih juga mengingatkan kembali hanya dua ya, soalnya di kelompok besar saja dalam proses polimerisasi ini. Jadi dari monomer dibentuk menjadi polimer ya, bisa melalui reaksi adisi dan juga reaksi kondensasi atau step polymerization. Ini sudah kita singgung, jadi kita bisa percepat ya. Kemudian slide berikutnya kelihatannya bisa di skip ya. Nah, ini kan sudah ya untuk yang adisi, di skip aja mas ya Mbak ya, Mbak Iman. Ini sudah ya kita pelajari kemarin di reaksi polimerisasi. Jadi ada 3, inisiasi, propagasi, terminasi.
Kemudian slide berikutnya ya biar cepat. Mungkin yang kondensasi sebagai contoh juga. Lalu IPA bisa digeser di slide berikutnya. Nah ini yang kondensasi contohnya ya, untuk pembuatan nilon sama lipat dengan hexamethyldiamin. Ini reaksi polimerisasi kondensasi atau step polymerization. Oke, kemudian ini sudah kemarin ya. Ini juga sudah. Ini polimer dengan aditifnya. Ini sudah, jadi bisa kita skip aja. Coba skip lagi. Ini juga sudah. Processing plastik. Oh ya tadi ya yang kita singgung, yang kita diskusikan di pohon polimer itu dengan dua karakteristik ya, termoplastik dan termoset. Oke, berikutnya saja, slide berikutnya. Oke, nah kita masuk sekarang dengan proses utama yang ada di dalam ketika kita mengolah atau memproses bahan polimer ya. Ada yang namanya ekstrusi, tadi sudah kita singgung ya. Ekstrusi itu sebenarnya proses deformasi. Artinya kita memaksakan perubahan bentuk, misalnya kalau logam itu kita forging, kita kasih beban, ngikutin bentuknya dari cetakan, itu bisa kita paksakan gitu. Kemudian nanti juga ada yang disebut dengan injection molding, jadi yang kita injek keluar dari proses injeksi ya. Jadi bahan polimernya masuk ke dalam satu unit injeksi, kemudian dipanaskan, lalu dituangkan ke dalam satu cetakan atau molding. Ya. Lalu ada blow molding juga sama, jadi blow itu untuk membentuk rongga. Jadi misalnya dalam pembuatan bahan polimer dengan bentuk rongga, misalnya pembentukan botol, ya, di dalam bentuk rongga, ataupun dalam bentuk ya utamanya dalam bentuk rongga ya, plastik misalnya plastik pembungkus itu juga sama kan, ada rongganya begitu ya. Jadi plastik yang banyak kalau pakai di supermarket gitu ya, untuk menjadi packaging itu juga sama, ada proses blow molding ya, jadi bisa semacam nanti ditiup dengan udara begitu sehingga bisa membentuk satu benda kerja yang berongga salah satu. Kemudian dengan thermoforming ini bagaimana nantinya, mudah-mudahan nanti ada di selanjutnya juga ya. Sebenarnya ada videonya yang menarik sebenarnya. Jadi thermoforming juga adalah alternatif, jadi mendapatkan satu benda kerja tertentu dengan model thermal ya. Jadi dicetak kemudian di bawahnya itu digabungkan biasanya dengan rotomolding, jadi sambil diputar gitu, itu ya untuk membentuk satu produk dengan atau yang memiliki rongga nanti di dalamnya. Kalau thermoforming itu lebih pada penekanannya pada pembentukan dengan memanfaatkan karena ada beberapa bahan polimer tertentu yang memang spesifik ya, tidak semua terkadang ada perlakuan yang khusus misalnya untuk mendapatkan bentuk benda kerja yang berongga misalnya, itu ada bahan yang elastis begitu ya, yang mudah bisa dibentuk, tapi juga ada yang relatif rigid biasanya menggunakan teknik lain ya, mungkin tidak dalam bentuk blow molding, tapi juga misalnya untuk plastis yang thermosetting itu digunakan teknik proses thermoforming. Itu untuk yang biasanya yang bahan polimernya punya karakter thermoset ya. Tapi kebanyakan yang lebih kompatibel itu sebenarnya yang thermoplastis ya. Lebih kompatibel dengan berbagai jenis proses, memproses dengan setidaknya ada 5 jenis bagaimana kita memproses bahan polimer. Oke, slide berikutnya. Ini mungkin saya update lagi ya. Dari sekian dari 5 jenis proses
mengolah bahan polimer itu yang paling banyak ini selain extrusion itu adalah injection ya. Nanti kita lihat berbagai jenis extrusion sama injection ya. Lalu juga ada yang blowing ya, blow molding itu untuk benda-benda kerja yang memiliki rongga. Oke. Halo, mendengar nggak? Iya Pak, kalau sekarang lebih jelas Pak. Tapi nanti biasanya lama-kelamaan jadi agak itu lagi Pak, agak hilang-hilangan gitu Pak. Ada hilang. Atau saya harus dekat dengan ini ya, Rin. Mungkin nanti agak jauh nih. Oke ya. Ya. Jadi ini porsi apa? Proses utama adalah mengolah bahan polimer. Dalam proses bahan polimer itu yang utama adalah di ekstrusi, kemudian di injeksi, dan di blow molding. Nanti ada juga yang proses calendering. Ya, calendering itu membuat kalender ya. Jadi istilahnya kalender itu lembaran ataupun lembaran yang tipis gitu ya. Itu proses calendering ataupun coating ya, pelapisan. Dan juga ada tadi model kompres ya. Tapi dari sisi aplikasi dominannya banyaknya nanti di ekstrusi sama di injeksi molding. Oke, berikutnya kalau kita masuk ke dalam salah satu aplikasi ya, di proses coating misalnya, ini adalah penggambaran di proses coating ya. Kalau kita punya benda ataupun bahan yang tadi misalnya keramik begitu ya, bahan keramik ya, ketika kita amati di sisi permukaannya ya, kita amati di sisi permukaannya itu kalau dia punya porus dan juga bahan yang kita teteskan di permukaan benda keramik misalnya, itu mudah apa tidak, misalnya cairan ya, kita tempatkan cairan di permukaan satu bahan keramik, kalau dia berpori dia akan terserap gitu ya, akan teradsorb ya, cairannya ya. Lalu kemudian permukaan keramik tersebut kita lapisi misalnya dengan satu bahan polimer ya, bentuklah komposit di permukaannya. Jadi ada interaksi antara bahan polimer dengan permukaan keramiknya begitu ya. Nah, bisa jadi kemungkinan yang terjadi pertama adalah tentunya cairan yang tanpa kita lapisi, tadi keramik yang tidak kita lapisi, artinya interaksi langsung antara cairan dengan permukaan keramik itu menyebabkan cairannya mudah terserap. Tapi kalau kita mulai lapisi begitu ya, itu bentuk dari cairan yang ada di permukaannya bisa berbeda gitu ya. Bisa jadi karena ada sebagian besar pori-pori yang tertutup, maka laju pembentukan atau laju bukan laju, artinya bentuk cairan yang ada di permukaannya bisa dilihat yang di nomor 2 dari sebelah kanan kalau di sebelah saya. Jadi ada sudut kontaknya itu ya, disebut dengan low wetting. Kalau yang paling kanan itu yang perfect wetting, artinya betul-betul dia terbasahi begitu. Nah, bisa jadi setelah kita coating, kita lapisi, itu menjadi membentuk sudut kontak tuh low wetting gitu ya. Atau bahkan sampai ke high wetting ya. Artinya itu semakin besar sudut kontaknya, bahkan ada yang non wetting, tidak terbasahi sama sekali. Artinya berbeda sekali tuh karakternya ya.
Dan dari sebelah kanan itu bentuknya kan bisa dilihat ya. Eh, itu yang paling mudah eh, interaksinya antara cairan dengan permukaan keramik lah, kalau kami contoh saja. Nah ini artinya apa? Permukaan satu benda kerja kita bisa modifikasi, ya salah satunya dengan proses pelapisan gitu ya di permukaannya. Nah, saya ambil contoh ini adalah misalnya yang saya contohkan keramik itu, kalau Anda punya dinding, ini kan bahannya keramik tuh, lalu Anda lapisi dengan bahan polimer. Bahan polimernya apa? Misalnya cat, ya, cat tembok misalnya. Ya. Jadi yang awalnya rumah-rumah zaman dulu memang belum muncul nih teknologi pelapisan ataupun membuat dinding itu terlapisi dengan baik ya, sehingga kalau rumah-rumah zaman dulu itu biasanya kelembabannya tinggi itu ya, karena air terabsorb dari lingkungan gitu ya. Nah, untuk mengurangi kelembaban ya salah satunya ya kita lapisi ya permukaannya, kita cat kan, kita temboknya kita lapisi gitu dengan permukaan cat, sehingga tadi interaksi uap air ataupun kalau kita taruh di dindingnya ini di luar gitu ya, itu kan air juga tidak akan menempel lama begitu karena dilapisi permukaannya, jadi tidak terserap, justru bahkan tertolak ya. Apalagi kalau kita bisa membuat bentuknya bahwa permukaannya betul-betul sudut kotaknya sampai 180 derajat itu ya. Jadi praktis kalau air jatuh, misalnya air hujan, itu tidak akan ada jeda dulu menempel di dinding gitu, langsung jatuh gitu ya. Dan ini karakter ini menarik, jadi banyak sekali diaplikasikan nih. Salah satunya ya di bidang konstruksi gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan misalnya kalau sekarang banyak gedung pencakar langit ya, gedung-gedung tinggi itu kan menggunakan kaca-kaca yang transparan ya, sehingga bisa memanfaatkan sumber sinar mataharinya untuk berbagai tujuan ya. Apalagi nanti bicara ke efisiensi energi dan lain sebagainya, memanfaatkan sinar matahari. Tapi di sisi lain bahwa permukaan dari kaca yang ada di gedung-gedung tinggi yang gedung pencakar langit itu dulu masih banyak ya, gedung-gedung yang tinggi itu bagaimana cara membersihkannya itu ya. Ya, kalau kita punya gedung yang tingginya berapa ratus lantai begitu, itu kan maintenance-nya berat itu ya. Di tahun 2000-an lah ya, itu sudah semakin sedikit ya orang membersihkan permukaan, apakah itu dinding ataupun itu kaca gitu ya, itu untuk dibersihkan permukaannya ya, karena dengan teknologi seperti ini, dengan mengcoating atau melapisi tadi ya, misalnya permukaan kaca itu kan silika, dilapisi bahan polimer yang transparan sehingga sinar matahari masih tetap bisa masuk atau bisa tembus gitu ya, tapi permukaan kaca tetap transparan. Kalau ada hujan misalnya ya, hujan kan biasanya membawa partikel udara yang partikel debu misalnya, itu kan ada partikulatnya ya, menempel di permukaan di dinding, apakah itu di dinding kaca ataupun di dinding tembok, itu tidak sempat untuk bisa tinggal lama, jadi akan jatuh gitu ya. Sehingga tidak perlu lagi memerlukan pemeliharaan yang dilakukan gitu ya.
Jadi tidak perlu lagi membersihkan kaca di bagian luarnya karena dengan menggunakan teknik ini ya. Nah, ini adalah teknik pelapisan, jadi melapisi bahan non polimer dengan bahan polimer atau yang keramik misalnya gitu tadi ya, itu untuk mendapatkan kemanfaatan di sisi inilah misalnya yang kita beri contoh ya. Jadi ini untuk jadi hampir kebanyakan ya gedung-gedung tinggi ya, apalagi di luar negeri begitu. Anda bisa bayangkan yang ada gedung tertinggi di mana di Dubai misalnya, itu kan hampir 800 meter itu ya, tingginya. Itu Anda bisa bayangkan bagaimana maintenance-nya itu. Nggak pernah dicat lagi, kacanya nggak pernah dibersihkan karena itu sudah menerapkan konsep ini. Jadi ini istilahnya adalah self cleaning, jadi membersihkan dengan sendirinya tanpa, karena kan di udara itu kan ada banyak sekali partikulat debu ya yang bisa mengotori dinding ya. Jadi kena hujan itu akan jatuh semua, termasuk pengotornya karena dindingnya sudah kita lapisi, sudah kita coating. Jadi mencat itu kan sebenarnya proses melapisi ya, melapisi, merubah permukaannya dari yang sangat mudah berinteraksi dengan air, misalnya yang perfrequenting itu yang sudut kontaknya 0, menjadi yang setidaknya sudut kontaknya menjadi naik, tidak bisa terbasahi. Ini banyak sekali dipakai ya. Metode ini tidak hanya ya banyaknya di industri konstruksi bangunan ya, termasuk juga di proses pengaspalan jalan sendiri. Itu kan kalau airnya menggenang terlalu lama, jalan itu akan rusak. Bagaimana sekarang supaya airnya tidak tertinggal lama di sana, dia cepat dialirkan. Jadi permukaannya dibuat sangat-sangat tidak suka air. Kan kalau di gambaran seperti ini ya, semakin ke kiri itu semakin tidak suka air. Jadi bentuk cairannya itu sudah sempurna tuh ya, berarti memang tidak ada interaksi antara bagian penopangnya dengan bagian cairannya. Ini salah satu yang diaplikasikan ya, kemanfaatan bahan polimer sebagai pelapis, sebagai coating. Oke, ya itu di bawahnya bisa kelihatan ya gambarnya ya. Jadi tetesan-tetesan air itu langsung jatuh tanpa terjadi proses penyerapan. Oke, itu salah satu aplikasi. Nanti masih ada beberapa yang lain. Di slide berikutnya barangkali. Nah, tadi salah satu dari proses bahan polimer juga bisa dengan cara kompres gitu ya. Jadi kita punya cetakan di bawahnya tuh, di bagian tengah gitu ya. Jadi cairan yang warna kuning ada kepekatan ya. Jadi ini kita punya cetakan tuh warna kuning muda, kemudian ada benda ada rongga ya yang disebut dengan mold cavity ya. Kemudian cairan atau bahan polimernya yang akan dicetak ditaruh di tengah sana. Kemudian nanti sambil dipanaskan ya, sambil dipanaskan itu jadi yang moldnya tuh, base moldnya itu bisa dipanaskan di sana, baik yang di bagian bawah ataupun yang di atas ya. Jadi kemudian polimernya nih yang kita tempatkan di mold atau di cetakannya yang warna apa ya, sebenarnya oranye atau kuning, bukan kuning muda ya, kuning lah katakan. Itu udah ditambahkan berbagai jenis aditif, lalu nanti kita cetak, jadi diturunkan begitu ya. Nanti ada plungernya itu turun ya,
ada pinnya ini adalah yang nanti masuk ke dalam cetakan di bagian bawahnya. Sehingga kita bisa dapatkan nanti bentuk dari benda kerja yang kita harapkan gitu ya. Ini yang model kompres, jadi di kompresi ya, ditekan dengan menggunakan tekanan tinggi plus pemanasan ya. Ini bisa untuk proses kompresi ini bisa untuk bahan yang termoplastis ataupun yang termosetting. Jadi tahapan itu ada di atas. Jadi polimer dan aditifnya ditempatkan di dalam mold ya. Jadi cetakan ya, yang berlubang gitu ya. Kemudian moldnya dipanaskan, ya cetakan yang bagian kuning mudanya itu dipanaskan. Nah, kemudian akan bisa terbentuk nanti benda kerjanya setelah kita tekan. Oke, ini untuk compression molding. Kemudian ada lagi yang slide berikutnya. Oh, ini juga hampir mirip-mirip gitu ya, untuk benda kerjanya. Ya, jadi ditekan dengan gaya dari atas, bentuk cetakannya nanti mengikuti cavity-nya. Jadi benda bahan polimernya yang warna biru ini ya, nanti mengikuti bentuk dari cetakan yang disediakan ya, baik dari bagian bawah ataupun bagian atas. Lalu ada pin eject node-nya ini untuk menekan nanti mengeluarkan benda hasil cetakan tersebut ya. Oke, slide berikutnya. Ini sama nih ya, pada kompres molding tadi ya. Di bendanya polimernya ditaruh di tengah ini, bagian nomor 1 ya. Di bahan polimernya ditaruh di situ. Kemudian sambil dipanaskan, ada punch di bagian atas yang menekan ya. Selesai, ini didorong pinnya dari bawah, dapatlah benda kerjanya ya. Nanti ada prinsipnya di compression molding. Nanti ada video yang bisa ataupun minggu depan yang bisa dilihat videonya. Oke, ini yang model compression molding tadi hampir mirip ya tadi. Apakah untuk model yang thermoset polimer, kemudian juga ada yang thermoplastis gitu ya. Tahapannya kan disebut ini bagian 1, bagaimana kita memiliki bahan polimer yang ditaruh di dalam tengah-tengah itu, kemudian dikompres ya dari bagian atas dengan gaya itu, lalu ditarik bagian atasnya, dikeluarkanlah benda kerja yang sudah kita hasilkan. Ini 3 tahapan yang terjadi di kompres molding. Oke, berikutnya. Nah, ini juga sama ya, dari prinsipnya sama, dari bendanya bahan polimernya ditaruh di tengah gitu. Lalu nanti diturunkan bagian cetakan di atas itu yang membentuk untuk mendapatkan bentuk benda kerja yang dikehendaki. Oke, ini masih compression molding ya. Terus berikutnya, nah ini sayangnya nih saya nggak bisa ya. Ini ada videonya nanti. Coba nggak saya share. Ada videonya. Di video hanya animasi tapi memudahkan kita menangkap gitu ya, proses yang terjadi seperti apa. Jadi kalau ini benda kerjanya bentuk lembaran gitu ya, ditaruh, kemudian akhirnya terbentuk benda kayak produk yang dihasilkan yang warna merah ini. Cuma ini videonya yang belum ini karena dalam bentuk PDF, saya rasanya ada dalam bentuk itu saya ambil juga dari YouTube ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan?
Ya Pak. Masih bisa diikuti ya? Eh, Coba slide berikutnya apa nih? Ini yang web present modeling kan? Oh ya, ini di videonya ya sebenarnya apa yang terjadi ya. Sayangnya. Oke, ini saja. Yang banyak ini dari video ya. Nggak bisa saya jelaskan ya. Jadi ada prosesnya. Oke, coba slide berikutnya. Jadi compression molding. Coba di slide berikutnya. Oh, ini baru masuk ke injection molding ya. Jadi yang tadi itu kompres, sekarang masuk di injection molding. Ya, jadi ada yang kita injek, kita suntikan gitu ya. Nah, di injection molding ini banyak juga di industri ya. Dipakai. Jadi industri besar ataupun industri rumahan banyak juga menggunakan alat ini ya, alat injection molding ini karena banyak varian yang bisa diperoleh bentuk benda kerjanya gitu ya. Jadi kalau dilihat dari komponennya itu ada hopper. Jadi hopper itu tempat nanti kita menuangkan bahan polimernya plus aditifnya di situ ya. Aditifnya kan bisa macam-macam yang kemarin kita pelajari ya. Kemudian itu masuk ke barrel ya. Itu di tengah itu ada warna orange itu ya. Itu ada ulir ya atau screw itu yang berputar nanti didorong dari sebelah kanan ya. Jadi hoppernya itu tadi ya bahan baku atau bahan polimernya plus aditif masuk kemudian diulir didorong ke depan gitu. Itu di bagian ulir di luarnya atau di sekitarnya itu adalah tadi bahan polimernya yang sambil dilelehkan itu ya, jadi ada pemanas itu, ada heater di sana kan sambil didorong ya, jadi sambil dilelehkan sambil didorong ke sebelah kiri itu masuk ke stationary platen, nantinya masuk ke cetakan, jadi ada cetakan, ada mold plates di situ ya. Jadi ada juga bagian yang stationary platen itu adalah cetakan yang statis, sedangkan movable platen itu yang dinamis, nanti yang bisa buka tutup gitu ya. Nah, sedangkan ada celah warna putihnya itu adalah cetakannya begitu. Jadi bahan polimernya diinjeksikan ya keluar dari depan rotating screw itu ya. Nanti mengisi rongga-rongga dari cetakan yang ada di mold. Selesai ditarik lagi ulirnya, jadi ulirnya sampai ke depan dulu baru nanti ditarik ke belakang lagi. Nah, terbentuklah cetakan di dalam mold tadi, movable plate-nya terbuka, benda kerjanya akan jatuh ya. Nah, nanti ditutup lagi, bekerja lagi lah skrunya ini, mendorong lagi lelehan polimernya masuk ke dalam mold plate-nya, mengisi lagi terus begitu. Jadi benda kerjanya kita bisa memproduksi secara masif gitu ya. Nah, tergantung bentuk cetakannya, jadi tergantung moldnya. Jadi moldnya mau bentuk benda kerjanya akan seperti apa. Nah, itu yang di bawah itu adalah jenis alat extrudernya yang biasanya dipakai di industri. Oke, coba dilihat di slide berikutnya ada penjelasan yang lebih pas. Jadi ya proses injection molding dari plastik, di feed hoppernya itu adalah bahan polimer ya. Kemudian ini akan didorong oleh rem ya. Ini pelet-pelet plastik itu masuk di dalam hopper ya. Ke slide berikutnya dulu.
Ini loncat ke atas lagi tadi. Nah, ini dulu ya. Nah, jadi didorong oleh pompa hidrolik ya, mendorong skrunya itu, mendorong si ulir. Jadi yang bayangkan seperti halnya ada pernah lihat penggilingan daging ya, misalnya sama seperti itulah modelnya. Ada skru di dalamnya, ada ulir gitu ya, mendorong eh, bahan plastiknya ya sambil dilelehkan. Nah, nanti masuk ke didorong di ujungnya itu ada nozzle lelehan yang masuk ke dalam cetakan nanti itu, tergantung benang kalian. Jadi selesai mundur lagi begitu ya, masuk yang baru, cetakannya setelah dikeluarkan dan produk yang sudah dikeluarkan, cetakannya akan nutup kembali, diisi lagi terus begitu ya. Ini dikerjakan secara kontinu ya. Oke, berikutnya ini penjelasannya. Jadi untuk bahan plastik yang termoplastis biasanya banyak digunakan menggunakan model injection ini ya, karena kita memanfaatkan sifat termoplastisnya yang relatif akomodatif ya dengan proses ya, di mana bahan polimer yang termoplastis tadi yang sudah disinggung di sebelumnya itu relatif lebih kompatibel. Ya, ini penjelasannya tadi. Jadi ketika diinjeksikan dari bahan plastik lewat skru atau lewat ulir sambil dipanaskan, keluar dari nozzle masuk ke cetakan gitu ya. Nanti cetakannya setelah karena masih lelehan, lalu cetakannya akan terdinginkan. Setelah didinginkan baru dibukalah moldnya ya, sambil mundur itunya, ulirnya itu ya, untuk memasukkan injeksi yang baru ketika moldnya sudah kosong ya. Ya, slide berikutnya sama masih injection molding ya. Jadi penjelasannya masih sama. Oke, juga sama mungkin di slide berikutnya juga sama ya. Oh, ini beberapa jenis produknya ya dari proses injection molding. Jadi banyak variannya ya, tergantung bentuk cetakannya. Oke, saya pikir mungkin sampai di sini dulu nih ya untuk proses jadi kita sudah masuk di compression molding dan juga masuk di injection molding. Sebelum ditutup silakan kalau masih ada yang mau bertanya.